قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilindungi dari segala bahaya, dari segala penyakit, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang mengalami mereka menggugurkan segala kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita masih pada bab yang kedua, yaitu bab taubat. Sudah kita sebutkan ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, dan selanjutnya yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah taubat. Dan ketika banyak dalil yang disebutkan berkaitan dengan satu perkara, baik itu dalil berkaitan dengan perintah ataupun anjuran, itu menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang penting, yang hukumnya bisa menjadi wajib. Dalam hal ini taubat, ayat sudah kita sebutkan. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah." Demi Allah, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Fil yaumi, dalam sehari, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 marrah, lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua beliau sebutkan dari Al-Agharr Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah
wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, dengan disebutkannya ya dalil-dalil berkaitan dengan perkara taubat ini, ya, baik itu keutamaannya, dan hadis yang kedua ini perintah dari Nabi SAW menunjukkan bahwasanya perkara bertaubat dari dosa-dosa hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana yang sudah sering kita dengar dalam kaidah menyebutkan al-amru yaqtadi al-wujub, bahwa perintah, ya, redaksi perintah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, konsekuensinya adalah wajib, ya, menjalankan apa yang diperintahkan itu, kecuali jika ada dalil yang lain yang menyebutkan atau yang mengindikasikan bahwa perintah tersebut bukan wajib, ya, tetapi anjuran, kalau ada indikasi ke sana. Nah, dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa perkara bertaubat dari segala dosa hukumnya adalah wajib. Dan Nabi SAW ya memerintahkan, ya, dengan ucapan beliau, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu. Hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, ya, mintalah ampun padanya. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan tentang perbuatannya beliau SAW dalam sehari, ya, 70 kali, ya, sampai 100 kali. Padahal kita ketahui jemaah sekalian bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang ma'sum. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang ma'sum. Apa artinya ma'sum? Terjaga dari dosa. Artinya dosa-dosanya itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW, ya, sebagai manusia, ya, beliau pernah jatuh dalam kesalahan dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan bentuk kema'sumannya Rasulullah SAW. Di saat beliau keliru dalam, ya, menentukan sikap, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dari, ya, rumah salah seorang istrinya, ya, memakan sesuatu di sana, lalu kemudian beliau ke rumah istrinya yang lain, ya, istrinya di rumah ini marah, cemburu, ya, karena mencium ada aroma makanan yang di rumah istrinya yang lain. Ya, beliau kemudian mengharamkan untuk dirinya, tidak akan lagi makan itu, supaya apa? Istrinya ridha. Ya, turun ayat, ya, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya mau mencari apa? Keridhaan istri. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, didatangi oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum saat beliau bersama dengan pembesar-pembesar kufar Quraisy. Beliau menunjukkan sikap tidak ridha dengan kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla, ya, dan seterusnya. Dan teguran seperti ini adalah merupakan bentuk kema'sumannya Nabi SAW, sehingga langsung, ya, dihapuskan kesalahan-kesalahan itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau SAW adalah orang yang dijaga oleh Allah, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan salah. Dengan demikian beliau tetap beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali. Ya, tidak kurang dari 70 kali. Ya, maka seharusnya yang banyak mengucapkan istighfar, yang seharusnya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ma'sum.
Dan Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya yang lain, kullu bani Adam khatta'un. Ya, setiap anak cucu Adam itu pasti dia pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah berbuat kesalahan adalah dia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhenti dari perbuatan kesalahan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara bertaubat, ya, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa, hukumnya adalah wajib. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ila Allah mi'ata marrah fil yaumi mi'ata marrah. Pernah kita sampaikan bahwa Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah taala, beliau katakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Perintah kepada kita, ya, perintah kepada manusia untuk bersegera mendapatkan ampunan Allah. Dia bersegera untuk bertaubat. Maka kata beliau, ya, bukan taubatnya doang yang wajib, tetapi bersegera untuk bertaubat itu adalah wajib. Karena dalam ayat ini wasari'u, dan bersegeralah, perintah. Kembali lagi kepada kaidah tadi yang kita sebutkan, ya, al aslu fil amr apa? Al wujub. Ya. Yani al amru yaqtadi al wujub. Ya, perintah, ya, dalam nas Al-Qur'an ataupun dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah wajib, ya, untuk menjalankan apa yang diperintahkan, ya, di dalam nas-nas tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, fa fi hadaini al-haditsain dalilun ala wujubi taubati li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha. Ya, ini yang kita sebutkan tadi, bahwa dua hadis ini menunjukkan bahwa perkara bertaubat itu adalah hukumnya wajib. Karena Nabi memerintahkan, ya ayuhan nas tubu ilallah. Hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Fa in tabal insanu ila rabbih hassala bidzalika faidatain. Dan apabila seorang, ya, manusia, seorang hamba, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosanya, maka dia mendapatkan dua faidah. Dia mendapatkan, ya, dua manfaat. Al-faidah al-ula, faidah yang pertama, imtithalu amrillahi wa rasulihi. Ya. Wa fi imtithali amrillahi wa rasulihi kullun khair. Ya. Faidah yang pertama, orang yang bertaubat dari segala dosanya, dia merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dalam merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bahkan itu adalah merupakan pokok daripada kebaikan, pokok dari segala kebaikan. Di saat seorang merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala imtithali amrillahi wa rasulihi tadurus sa'adatu fid dunya wal akhirah. Dan dalam merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, disitulah, ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Siapa yang mencari kebahagiaan, jemaah sekalian? Siapa yang mencari ketenangan? Realisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Realisasikan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
sedapat mungkin kita menjalankannya, ya. Semampu kita untuk merealisasikan apa yang ya diperintahkan oleh Allah, ya, atau yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perhatikan di dalam merealisasikan perintah itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keikhlasan, ya. Ikhlas di dalam merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Faedah yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-iqtida'u bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana sallallahu alaihi wasallam yatubu ila Allah fil yaumi 100 marrah, yakni yaqul atubu ila Allah ila akhirih, ya. Faedah yang kedua adalah di saat seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak mengucapkan istighfar atau mengucapkan, ya, atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah, maka dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari itu tidak kurang dari 70 kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan, ya, atubu ilallah atau astaghfirullah, ya. Jadi jamaah sekalian, juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala pada, ya, tempat yang lain, pada kitab yang lain, beliau mengatakan di saat kita melakukan satu ibadah, ya, di saat kita melakukan satu ibadah, maka hadirkan dalam benak kita bahwa pertama kita melakukan ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ini karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengerjakannya karena itu adalah perintah. Kita merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, kita melakukan perbuatan tersebut mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengerjakannya tidak mengharapkan apa-apa dari makhluk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Apabila itu yang kita kerjakan jemaah sekalian, di dalam setiap amal kita, disitulah kita akan merasakan kebahagiaan. Kita tidak peduli dengan ucapan-ucapan manusia, tidak akan terpengaruh dengan pujian-pujian ataupun, ya, celaan manusia. Di saat kita beribadah, di saat kita berbuat, yang kita kerjakan itu, ya, yang menjadi orientasi kita itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wat taubatu la budda fiha min sidqin bihaitsu idza tabal insan ila Allah aqla'a 'anil dzamb. Jadi taubatnya seorang itu dilakukan, ya, atas dasar kejujuran, ya. Jadi dia jujur dalam bertaubat. Bagaimana gambarannya orang yang jujur dalam bertaubat ini? Dia mengucapkan astagfirullah, ya, atau atubu ilallah, saya bertaubat kepada Allah, ya. Tanda bahwa dia jujur dalam bertaubat itu, dia meninggalkan perbuatan dosanya itu, ya. Dia meninggalkan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ammal insanul ladzi yatubu bilisanihi wa qalbuhu muntawin ala fi'lil ma'siyati aw ala tarkil wajibi aw yatuba ila Allah bilisanihi wa jawarihuhu musirratun ala fi'lil ma'siyah fa inna taubatahu la tanfa'uhu bal innaha ashbaha ma takunu bil istihza billahi azza wa jalla. Na'udzubillah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun orang yang dengan lisannya dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, ya, dengan lisannya dia mengatakan atubu ilallah, ya, saya bertaubat kepada Allah, saya bertaubat kepada Allah. Tetapi realisasinya, ya, realitanya perbuatan-perbuatan dosa tersebut masih terus dia kerjakan. Dia tidak tinggalkan. Atau kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diabaikan, dia tidak laksanakan. Maka ini kata beliau rahimahullahu taala, taubat yang dia ucapkan itu tidak bermanfaat baginya.
Ya, taubat yang dia lakukan itu tidak bermanfaat baginya. Bahkan dikhawatirkan ini masuk dalam kategori apa? Istihza'un billah. Istihza, apa istihza? Mempermainkan, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama dalam kehidupan kita, jemaah sekalian, dalam kehidupan kita. Ketika ada orang yang datang kepada kita, oh, saya menghormati antum, saya menghargai antum dan sebagainya. Tapi kemudian realitanya apa yang dia lakukan? Ya. Tidak ada hormatnya. Ya. Saya percaya dengan antum, tapi dalam realitanya tidak. Ini apa? Istihza atau bukan? Datang kepada saya, tidak akan mengulangi lagi. Ya. Dia pinjam uang misalnya, so dikasih. Ya. Yang lalu kamu belum ganti, saya mau ganti uti. Ya. Saya pinjam saya, sekarang saya ini, nanti saya mau ganti. Oh iya, sudah dikasih. Ternyata tidak diganti juga. Ini apa? Istihza atau apa? Ini bagian dari istihza, meremehkan, ya, mempermainkan. Bakasnya palato kalau istilahnya orang sini ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat demikian kepada manusia itu adalah keburukan. Ya, berbuat demikian kepada manusia adalah keburukan. Maka tentu menjadi hal yang lebih buruk lagi ketika seorang itu melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Dia mengatakan astagfirullah, saya bertaubat dari dosa, saya bertaubat dari ini, tapi dia melakukannya. Ya. Kalau istilah lain ya taubat apa? Taubat sambal ya. Pidis kali ini uti, pidis. Tapi besok dengan sambal yang sama dia makan lagi. Habis itu dia bilang pidis lagi. Pidis-pidis tapi dia makan terus. Nah, tidak bermanfaat, ucapan-ucapannya itu tidak bermanfaat, dan itu dikatakan ya, bahwa taubatnya tidak benar, tidak jujur dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sini beliau sebutkan ya, contoh orang yang mengatakan, riba itu berbahaya, riba itu ya, menyengsarakan, saya bertaubat dari riba. Tapi dalam realitanya masih tetap berinteraksi dengan riba. Nyaman dengan riba. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita ragu untuk meninggalkan transaksi ribawi. Jangan pernah ragu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan transaksi riba, yang melakukan riba. Allah mengancam. Orang yang melakukan praktek riba berarti dia telah menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di awal mungkin dia melihat wah keuntungannya besar, tapi tunggu, ketika dia jatuh sejauh-jauhnya. Nah, ketika seorang meninggalkan transaksi riba, praktek riba karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang ini. Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah tahu orang ini mampu atau tidak. Dia akan berikan ujian. Jujur dia dengan taubatnya atau tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka menyangka mengatakan beriman kepada Allah lalu kemudian tidak akan diuji? Demikian pula orang-orang yang mengatakan saya akan bertaubat dari perbuatan ini, saya taubat dari perbuatan, menyesal saya, akan diuji nanti dia. Dia mengatakan taubat maka dibukakan di hadapannya, ini ada kesempatan mau lakukan atau tidak. Bentuk ujiannya. Orang yang bertaubat dari apa? Rokok misalnya. Saya berhenti, sok kapok saya merokok. Begitu dia ketemu dengan teman-temannya, disodorkan rokok. Aduh, gimana nih? Mau ambil tidak? Benar enggak ini ucapannya? Dia mau bertaubat dari. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun dosa yang kita tinggalkan, ya,
yang kita telah bertaubat darinya atau kita dalam proses untuk bertaubat darinya, perbaiki niat kita dalam bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu lahu khairan minhu," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Orang yang melakukan praktek riba, dia tinggalkan di awal dia merasa kesulitan sekali ini. Biasa pegang doi segepok, 2 gepok ya. Ini cuma berapa lembar saja, warna biru lagi bukan warna merah. Itu pasti dia merasa berat ini. Ingat, Allah menguji ini. Dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Mulai terasa ya, hari-hari pertama dan seterusnya dia rasa berat, tapi ada perubahan yang akan dia dapatkan di dalam rumah tangganya. Ada perubahan yang akan dia dapatkan ya dalam perilaku istri dan anak-anaknya. Ada hal-hal yang tidak terlihat di dalam rumah tetapi ternyata ada. Cukup. Allah akan berikan kecukupan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menjanjikan kepada kita sesuatu, tentu ada proses yang harus kita lakukan. Dan itu sebagai bentuk ujian buat kita. Apakah kita mau bersabar atau tidak? Ketika yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah kita dapatkan, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun ujian. Apakah kita mau bersyukur atau tidak? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu rukun taubat yang sudah kita sebutkan di awal-awal adalah bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, bersabar ya ketika meninggalkan ya kemaksiatan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun perbuatan dosa yang kita kerjakan lalu kemudian kita berusaha untuk bertaubat darinya, perbaiki keikhlasan kita di dalam bertaubat. Ya, bersabar dalam bertaubat ya, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya beliau rahimahullahu taala juga katakan, wa lihadza yajibu alaina idza kunna shadiqina ma'allahi subhanahu wa ta'ala fit taubati an nuqli'a 'anil dzunubi wal ma'asi iqla'an haqiqiyan. Karena itu wajib bagi kita ketika kita bertaubat dari perbuatan dosa itu, maka bertaubatlah dengan jujur. Ya, bertaubatlah dengan jujur. Ya. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertaubatan kita. Yaitu dengan cara apa? Tinggalkan. Benar-benar tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Jangan main-main lagi dengan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Wa nakrahuha, dan membenci perbuatan maksiat tersebut. Wa nandam ala fi'liha, menyesal telah melakukan perbuatan maksiat tersebut. Hatta takuna taubah taubatan nasuha. Kalau itu yang kita lakukan, ya kita meninggalkan, benar-benar meninggalkan perbuatan maksiat itu. Kita membencinya, kita menyesalinya, ya telah melakukan perbuatan tersebut, maka insya Allah ya ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar bertaubat, taubat yang jujur. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadainil haditsain, juga di dalam kedua hadis ini, dalilun ala anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi ibadatan lillah wa huwa kadzalik. Ya. Bahwa di dalam kedua hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat dalam beribadah. Orang yang paling banyak dalam beribadah.
dan orang yang paling berkualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan realitanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salat tawarramat ya saqaihi. Ya. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat itu sampai ya bengkak betisnya. Sampai-sampai istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha menegurnya. Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura? Bukankah apakah salah ya ketika aku yang menjadi hamba yang bersyukur dengan diampuni segala dosaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosa-dosa kita itu adalah merupakan nikmat. Ya, merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat tersebut? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebutkan ya berkaitan dengan masalah kesyukuran. Di saat kita mendapatkan kenikmatan, ya, kita diberikan ya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukuri. Dan rukun dalam bersyukur itu pertama meyakini bahwasanya kenikmatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan lisan kita. Ya, bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, menyebutkan nikmat-nikmat tersebut. Dan yang ketiga, ini inti daripada kesyukuran. Ta'atullah. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak beristighfar, paling banyak mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau katakan fa innahu akhshana lillah wa atqana lillah wa a'lamuna billah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Realitanya Nabi SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya siapa yang mengatakan dia mengenal Allah, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, itu akan tergambar di dalam aktivitasnya sehari-hari, akan tergambar dalam perbuatannya sehari-hari. Ya. Sedangkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Alim, yang maha mengetahui. Ya. Nah, kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia zat yang memiliki sifat maha mengetahui, maka muraqabah ya selalu hadir pada diri kita. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala selalu ada pada diri kita. Itu benar-benar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan saat kita membaca Asmaul Husna, ya kitab ya apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ya renungi baik-baik ya makna daripada ya nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak beliau punya kitab ya Asma al-Husna. Ya kitab Asma al-Husna, ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan tentang makna daripada Asmaul Husna itu. Kalau antum bisa miliki itu bagus, ya. Sudah ada terjemahannya. Tanya sama yang punya. Ada hadir yang punya ini. Ya. Nanti dikasih diskon 50% insyaallah. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala,
wa fihi dalilun ala annahu alaihi salatu wassalam muallimul khair bilisanihi wa fi'alihi. Ya, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik. Ya, seorang pendidik, seorang yang senantiasa mengajarkan kebaikan dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Kalau kita katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sang murabbi, seorang pendidik. Ya, kalau dikatakan muallim, ya yang mengajarkan, ya kita dapati ada orang-orang yang mengajarkan dengan lisannya tetapi dengan perbuatannya tidak. Kalau dalam istilah kita apa? Lamu. Ya, lamu ya. Apa? Lalamulu. Ya. Nasihat, masya Allah. Ya, tapi dalam realitanya, ya, berbeda. Ya. Mengajarkan sudah disampaikan tapi tidak diperhatikan. Ya sudah, yang penting saya suka kasih tahu. Kau mau ikut ya terserah, tidak ya juga terserah kamu. Rasulullah SAW beliau ajarkan dan beliau perhatikan. Sehingga kita dapati banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Ya, ketika ada seorang sahabat yang ya melakukan atau ya, contohnya menggunakan cincin emas, ya, itu beliau langsung ambil tangannya, cabut cincinnya, buang. Ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Laki-laki itu tidak boleh pakai emas. Sehingga ada seorang sahabat yang menegurnya, ambil lagi itu dan bawa untuk istrimu. Apa beliau katakan? Saya tidak akan memungut sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW ketika melakukan perjalanan, ya, atau menunggangi, ya, tunggangannya, ya, dengan seorang sahabatnya, beliau mengajari ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya. Ini betul-betul ya profil seorang pengajar dan seorang pendidik. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan yang baik. Ya, akhlak yang mulia ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata beliau rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar kebaikan, ya, seorang pendidik sejati, ya, dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Beliau mengatakan dan mencontohkan, ya. Dan pernah Nabi SAW ketika mau berkurban, ya, di musim haji, ya, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, supaya menggunting rambutnya, ya, saat ya haji kan, ya, sudah tahallul, menyembelih, ya, kambing, ya, atau menyembelih kurban. Tetapi ya di antara para sahabat ada yang santai-santai saja. Beliau tidak langsung menampakkan kemarahan di situ, tapi beliau kembali ke rumah dengan wajah yang menunjukkan bahwa beliau marah. Maka istrinya saat itu mengatakan, ya, apa yang terjadi kepadamu ya Rasulullah? Ya, beliau sampaikan, ya, kemarahannya. Langsung dikatakan oleh istrinya, lihat peran istri, ya, memberikan masukan kepada suami, ya, memberikan nasihat atau mengingatkan suami, ya. Coba, ya, engkau praktekkan dulu dan lihat apa yang akan terjadi. Nabi SAW langsung mempraktekkannya dan dilihat oleh para sahabat apa yang terjadi. Langsung para sahabat itu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Sehingga itu banyak dari kalangan para ulama juga yang menyebutkan bahwasanya ad-da'watu bil hal, ya, ad-da'watu bil hal asyaddu atharan min ad-da'wati bi al-lisan. Kita dakwah menyampaikan dengan perbuatan, dengan realita yang kita kerjakan, itu lebih besar pengaruhnya
daripada sekedar dengan kata-kata. Maka ketika kita menyampaikan dengan kata-kata dan diikuti dengan perbuatan kita, Masya Allah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita membahas tentang sunnah Nabi SAW. Nabi katakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Diajarkan tentang senyum, tapi dalam prakteknya tidak ada senyum. Bagaimana? Ya. Maka kita lihat sunnah-sunnah Nabi SAW yang lainnya, yang kita pelajari, yang kita sampaikan. Kita berusaha semampunya kita, ya, untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Ya. Baik, fakana yastaghfiru wa ya'murun nasa bil istighfar hatta yata'assau bihi imtithalan lil amri wattiba'an lil fi'li. Beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memerintahkan juga kepada manusia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya orang-orang mencontoh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min kamali nushihi salawatullahi wa salamuhu alaihi li ummatihi. Dan ini ya adalah ya bentuk kesempurnaan ya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menasihati, ya, di dalam memberikan teladan, ya, memberikan petunjuk kepada ya umatnya sallallahu alaihi wasallam. Fayambaghi lana nahnu aidan an nata'assa bihi. Maka seharusnya pula kita yang mencontoh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Idza amarna an-nasa bi amrin an nakuna awwala man yamtathil hadzal amr. Ketika kita memerintahkan sesuatu ya kepada seorang, maka hendaklah kita yang pertama kali melakukannya. Seorang ayah menyuruh anaknya untuk sholat di masjid, tetapi dia tidak sholat di masjid, ya gimana mau diikuti? Seorang ayah melarang anaknya merokok, tetapi ayahnya merokok, ya gimana mau diikuti? Ya. Seorang ibu menyuruh anak gadisnya untuk berjilbab, tetapi dia sendiri tidak berjilbab, ya. Maka pengaruhnya itu sangat kecil, ya. Ini bukan berarti bahwa ketika kita hendak menyampaikan sesuatu, mendakwahkan sesuatu, maka harus kita amalkan terlebih dahulu. Tidak, ya. Karena ada sebahagian orang juga mengatakan demikian. Mereka katakan, saya takut mau kasih nasihat orang. Kenapa? Saya belum lakukan. Jadi selama saya belum melakukannya, saya tidak akan pernah menyampaikan itu kepada orang. Ada yang mengatakan demikian, dan itu tidak benar. Apalagi itu suatu kewajiban, ya. Kalau kita ambil contoh wanita yang berjilbab, ya, saya tidak akan memberitahukan hukum tentang jilbab ini kepada anak-anak perempuan saya atau kepada saudara saya. Kenapa saya? Karena saya belum berjilbab. Lah, kalau dia sudah tahu hukumnya, maka wajib baginya untuk menyampaikannya, dan itu akan mendorong dia untuk mengamalkannya. Apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, bahwa kita mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita memerintahkan, ya, ketika kita menyarankan, maka sebaiknya lebih utama bagi kita mengamalkannya terlebih dahulu, supaya apa? Ada kesesuaian antara perintah dan perbuatan kita. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza nahaynahum an syai'in an nakuna awwala man yantahi anhu. Demikian pula ketika kita melarang sesuatu, hendaklah kita juga yang pertama kali meninggalkan perkara yang kita larang itu. Li'anna hadza huwa haqiqatud da'i ila Allah, bal hadhihi haqiqatud da'wah ila Allah azza wa jalla, an taf'ala ma ta'mur bihi wa tatruka ma tanha anhu, kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bit taubati wa huwa alaihi salatu wassalam yatubu akthar minna.
Nas'alullaha an yatuba alaina wa alaikum wa an yahdina wa iyyakum siratan mustaqima wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melarang sesuatu, hendaklah kita pula adalah orang yang pertama kali meninggalkan apa yang kita larang tersebut. Dan ini adalah merupakan hakikat daripada dakwah. Inti daripada mendakwahkan sunnah Rasulullah SAW, kita mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka hendaklah kita orang yang pertama memberikan contoh sunnah Rasulullah SAW kita sudah amalkan. Lain halnya kalau kita tidak mampu untuk mengamalkannya. Kita belum mampu untuk mengamalkannya, itu lain ceritanya. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala di akhir bahasan hadis ini beliau menyebutkan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita. Beliau banyak beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau SAW adalah orang yang sudah ma'sum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar dalam bertaubat. Baik. Adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, kita sebutkan satu hadis lagi. Hadis yang ketiga, yaitu dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin." Allah Subhanahu wa taala benar-benar sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba di antara kalian. Lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada seorang di antara kalian yang bekalnya jatuh dari tunggangannya di perjalanan atau di tempat yang luas. Dalam riwayat Muslim, "Lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah." Dalam riwayat Muslim disebutkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika hamba tersebut bertaubat dari dosanya. Daripada seorang di antara kalian yang dia melakukan perjalanan di daerah yang luas, sampai di tempat yang terbuka, lalu kemudian tunggangannya itu lepas, hilang, pergi. Sementara di dalam tunggangannya itu, dalam kendaraannya itu ada makanan dan
minumannya. Nah, ini mau melewati padang pasir. Tunggangannya hilang. Semua perbekalan ada di situ. Apa kira-kira yang terbetik di dalam hati kita? Mati. Putus asa, sudah tidak selamat. Ya, tinggal menunggu keajaiban. Ya, kira-kira begitu bahasanya. Maka laki-laki tersebut, ya, seorang tersebut dia pergi ke bawah pohon. Ya, karena sudah putus asa. Dia pergi ke bawah pohon, baring di situ menunggu kematian. Dia tertidur. Tiba-tiba ketika dia bangun, tunggangannya ini sudah ada di depannya, masih lengkap dengan segala perbekalannya. Apa kira-kira yang ada? Bagaimana perasaannya? Sangat gembira. Sangat gembira. Dan disebutkan dalam hal ini dia langsung mengambil, ya, tali kekangnya, ya, dengan gembira sekali. Lalu apa dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini saking gembiranya. Maka dia ucapkan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya. Dia salah dalam berucap. Tetapi jamaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW katakan Allah lebih gembira daripada orang seperti ini. Ketika mendapati ada seorang hamba yang tersesat, ada seorang hamba yang berlumuran dosa, lalu kemudian dia kembali, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzakara Anas radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi idza taba ilaihi min hadzal rajul alladhi saqata an rahilatihi ba'da an adallaha. Rajulun kana bi ardi falatin laisa haulahu ahadun la ma'un wala ta'amun wala unasun. Ini gambarannya, ya, orang ini di tempat yang jauh, tempat yang terbuka, tidak ada ya tempat-tempat persinggahan, tidak ada seorang pun, tidak ada sumur, tidak ada semuanya. Ya tentu tadi yang kita katakan, ya sudah tidak ada lagi yang terfikir di dalam benaknya kecuali mati. Ya. Tetapi kemudian dia mendapatkan lagi semua perbekalannya itu, sehingga dia sangat gembira sekali. Ya. Dengan kegembiraannya itu dia salah dalam berucap. Lalu kemudian beliau katakan rahimahullah taala, beliau katakan hadzal farah la yumkin an yatasawwaruhu ahadun illa man waqa'a fi mithli hadzal hal. Ya mungkin kita tidak bisa merasakan, tidak bisa membayangkan bagaimana gembiranya itu, kecuali kalau kita pernah mengalami hal yang serupa. Di tengah-tengah hutan atau di tengah laut kehabisan bensin. Ini di tengah mau pengayung tidak ada. Apa kira-kira? Ya sudah pasrah. Tiba-tiba ada motor nelayan yang lewat. Apa kira-kira yang dirasa? Senang sekali. Ini sangat gembira, dan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada itu. Ya. Dan ucapan daripada orang ini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya, sejatinya dia ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejatinya dia ingin memuji Allah Subhanahu wa taala saking gembiranya. Ya. Sejatinya yang ingin dia katakan adalah Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Tapi karena saking gembiranya terputar. Fa fi hadzal hadits dalilun ala farahillahi azza wa jalla bit taubati min 'abdihi idza taba ilaihi wa annahu yuhibbu dzalika subhanahu wa ta'ala mahabbatan 'azimatan. Dalil hadis ini adalah merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala gembira, memiliki sifat farah, gembira. Ya.
Dan sifat gembiranya Allah Subhanahu wa taala ya tentu berbeda dengan sifat gembiranya manusia. Ya. Allah senang, Allah gembira terhadap orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini juga merupakan bentuk rahmat, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengazab. Allah Subhanahu wa taala ya tidak berkeinginan untuk mengazab hamba-hambanya. Sehingga itu Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pada setiap kaum untuk memperingatkan manusia. Lakukan kebaikan-kebaikan, lakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mendengar, orang-orang yang kufur, yang tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sendiri yang menjatuhkan diri mereka dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dikatakan ya bahwa ada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dengan cara apa mereka menzalimi diri mereka sendiri? Dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan perbuatan zalim itu adalah haram dilakukan di antara hamba-hambanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan ya, dalilun ala farahillahi azza wa jalla bitaubati min 'abdihi idza taba ilaihi wa annahu yuhibbu dzalika subhanahu wa ta'ala mahabbatan 'azimatan. Ya, benar-benar Allah mencintai ya perbuatan taubat dari hambanya dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Walakin la li ajli hajatihi ila a'malina wa taubatina fallahu ghaniyun 'anna. Kegembiraan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang yang bertaubat ini, dia telah kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu bukan untuk hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat. Lah, tidak sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amal kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amal kita. Sekalipun seluruh manusia menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sekalipun seluruh manusia murka, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghaniyun 'anna. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap kita. Tetapi sebaliknya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bertaubat kepadanya limahabbatihi subhanahu lil karami fa innahu yuhibbu an ya'fuwa wa an yaghfira ahabbu ilaihi min an yantaqima wa yu'akhir. Tapi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertaubat ini dan perbuatan taubat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai sifat karam. Ya, mencintai kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Suka dengan sifat maaf, ya, pemaaf. Ya. Dan di dalam sebuah riwayat dikatakan siapa yang memaafkan maka dia akan dimaafkan. Siapa yang mencintai maka dia akan dicintai. Siapa yang menolong maka dia akan ditolong. Ya. Sehingga itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, apa yang kita perbuat untuk saudara-saudara kita di sekitar kita, perlakuan kita terhadap mereka, itu sejatinya adalah perbuatan yang untuk kita juga. Ya, kalau saya menggambarkan ini seperti teori apa?
bola kasti, bola tenis. Kalau kita lempar ya lempar begitu saja, bagaimana pantulannya? Keras enggak pantulannya? Ya biasa. Kalau kita lempar keras, pantulannya keras enggak? Keras juga kan pantulannya. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, maka semakin banyak pula manfaat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sudah Nabi berikan isyarat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak atau yang paling besar manfaatnya untuk orang lain. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat yang kita lakukan sejatinya itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, menyukai orang-orang yang bertaubat, menyukai perbuatan taubat bukan karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan manfaat darinya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memang suka dengan kebaikan-kebaikan. Allah suka memberikan maaf, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyukai untuk memberikan azab. Ya. Tetapi karena ya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat maksiat ya dia berhak mendapatkan azab. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walihada yafrahu bi taubati al-insan. Baik. Fa fi hadzal hadis, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, di dalam hadis ini, hadis yang ketiga ini, hasun ala taubati, ada ya motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar supaya bertaubat. Li'anna Allah yuhibbuha wa huwa min maslahatil 'abdi. Karena taubat itu adalah sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maslahatnya itu kembali kepada kita. Ya, maslahatnya kembali kepada kita. Siapa yang menginginkan urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah bertaubat, banyak-banyaklah beristighfar. Ya. Coba kita pelajari, kita baca ya surah surah Nuh. Ya, di dalam surah Nuh itu ada ya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, mudahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan kepada kita. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah didatangi ya oleh seorang dan bertanya, ya dia mengeluh ya. Ini di daerah kami kekeringan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kata beliau, ya, istighfirillah. Ya, bertaubatlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Ya. Maka selang beberapa waktu lagi datang orang datang mengeluh kepadanya, minta arahan, minta nasihat. Ya, ini kehidupan saya ini susah, sulit. Ya, nasihati saya, istighfirillah. Ya, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ada lagi yang datang, berikutnya datang lagi, ya, saya sudah menikah, tidak punya keturunan, pengen punya keturunan. Astaghfirullah. Disuruh lagi beristighfar. Maka orang yang membersama yang Hasan Al-Basri rahimahullah taala heran. Ini 3 orang yang datang dengan kasus yang berbeda, wasiatnya, nasihatnya cuma satu, perintahnya cuma satu, beristighfar kepada Allah. Kenapa demikian ya Imam? Maka kemudian beliau katakan, baca surah Nuh. Lihat di situ ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan ya tentang faidah daripada istighfar. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya mencintai ya orang-orang yang beristighfar, yang meminta ampun kepadanya. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah taala, wa fihi itsbatul farahi lillahi azza wa jalla. Dalam hadis ini ya Nabi SAW menetapkan apa sifat al-farah, ya gembira bagi Allah Subhanahu wa taala.
fahuwa subhanahu wa ta'ala yafrahu wa yaghdabu wa yakrahu wa yuhibbu, lakin hadhihi sifat laysat kasifatina. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat gembira, ya, senang. Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat murka, marah. Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat apa? Membenci, ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat menyukai, mencintai. Tetapi ikhwas sekalian, nama boleh sama, ya, penamaan sifat tersebut itu sama, tetapi ya seperti apa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, ini kembali kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'u al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu pun, dan dia maha mendengar, ya, lagi maha melihat. Allah punya sifat mendengar, manusia punya sifat mendengar. Apakah sama sifat mendengarnya manusia dengan sifat mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak sama. Dan seluruh, ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesamaan dalam penamaan, dalam penyebutan, berbeda dalam hakikatnya, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, di dalam hadis ini juga kata beliau rahimahullah ta'ala, dalilun, ya, ada dalil ala annal insan idza akhta'a fi qawlihi minal aqwal walau kana kufran sabaqa lisanuhu ilaihi fa innahu la yu'akhadhu bihi, ya. Bahwasanya seseorang apabila dia keliru dalam berucap, ya, dia keliru dalam berucap, dia tidak bermaksud dalam ucapannya tersebut, ya, tidak bermaksud mengucapkan ucapan kekufuran, ya, tetapi sabaqahu lisanuhu, ya, terpeleset lisannya, sekalipun itu kalimat kekufuran, maka dia tidak dianggap berdosa, ya. Karena tadi ucapan tadi Allahumma apa yang dia sebutkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, ini kalimat ucapan kekufuran, menganggap diri sebagai Tuhan, sedangkan Tuhan dianggap sebagai hamba. Ini kalimat kekufuran, tetapi bukan itu yang dia maksudkan, dan dia tidak sengaja mengucapkan ucapan tersebut, maka tidak dianggap, ya, tidak dihitung dosa. Fahadzal rajul qala kalimata kufrin lianna qaulal insan li rabbih anta abdi wa ana rabbuk hadza kufrun la syakka fih. Ucapan, ya, mengucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala anta abdi, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, ya, maka ini adalah kalimat kekufuran, ya, jika diucapkan itu karena, ya, kealpaan, ya, tak salah ucap, ya, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau itu diucapkan istihzaan, diucapkan dengan sengaja, main-main, ya, maka ini masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau tanya kepada mereka, ini orang-orang munafikun, ya, orang-orang munafikun, jika engkau tanya kepada mereka, ya, tentang ucapan-ucapan mereka itu, maka la yaqulunna, mereka benar-benar akan mengatakan inna kunna nakhudu wa nal'ab, ya, kami hanya bersenda gurau saja dengan ucapan-ucapan itu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah kalian mau bermain-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mau bermain-main dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Kalian mau bermain-main dengan itu? La ta'tadiru, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lagi memohon maaf, jangan lagi minta maaf, jangan lagi meminta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Dengan perbuatan kalian itu, bermain-main dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bermain-main dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ini menyebabkan kekafiran setelah sebelumnya kalian beriman.
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, beristihza, ya, menjadikan hukum Allah itu sebagai candaan. Jangan. Itu ya konsekuensinya adalah kekufuran. Ini dalam surah At-Taubah. Ya, silakan dibaca surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Baca nanti tafsirnya gimana. Adapun kalau dia mengucapkannya dengan ucapan ya yang tidak disengaja, tidak bermaksud ya karena apa? Ya ketergelinciran lisannya, maka itu tidak dianggap. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita ya orang-orang yang benar-benar jujur dalam bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima ya segala taubat kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bertekad untuk bertaubat, meninggalkan semua perbuatan dosa, lalu kemudian kita mulai meninggalkannya dan jatuh kembali dalam perbuatan dosa itu, kembali lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan kita di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nafas belum sampai di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Ya. Kapan kita meninggalkan satu perbuatan dosa lalu kemudian jatuh lagi dalam perbuatan tersebut, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali, bertaubat lagi. Dan terus dia melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله